Halo, selamat datang lagi di channel gua. Gua pertama-tama minta maaf dulu karena gua telat upload videonya. Harusnya kemarin. Cuman kemarin itu ada kerjaan yang harus gua kerjakan. Gua harus datang ke tempat tersebut untuk bikin preview soal Piala Dunia dan gua nggak bisa tinggalin karena berhubungan dengan sponsor. Jadi gua minta maaf banget. Gua baru bisa bikin dan bisa bikin upload videonya hari ini. So, sorry guys. Oke. Kita bakal bahas review interview tahap kedua dari Ronaldo dan juga Piers Morgan dalam Piers Morgan Uncensored. Plus, gue bakal bikin reaction dari apa yang gue lihat dan apa komentar gue terhadap video tersebut. Disclaimer, pendapat orang bisa beda-beda. Mungkin dari pandit lain lo bisa mendapat insight seperti ini, dan dari gua lo bisa mendapatkan insight yang berbeda. Mungkin ada yang cocok, mungkin ada yang enggak. Tapi seperti yang kalian tahu, gue gak pernah ada masalah sama pemain seperti Cristiano Ronaldo. He's a GOAT, gak ada tuh mantan GOAT. He's still a GOAT. Dia adalah pemain yang masih dipandang orang sebagai suri teladan. Dia adalah pemain yang menjadi pemain terbaik dalam beberapa generasi, nggak cuma satu generasi, tapi dalam beberapa generasi, memenangkan banyak gelar, baik pribadi maupun secara tim, dan gue gak ada alasan buat gue gak respect seorang Ronaldo. Oke, langsung aja kita bakal lihat review dulu dari tahap kedua interview kemarin setelah yang satu ini. Oke, di interview kedua kemarin yang gue lihat adalah Ronaldo ini benar-benar uh, ya pertanyaannya Piers Morgan ya, sangat amat sistematis, sangat amat tendensius, sangat amat pengen nunjukin bahwa Ronaldo ini lagi pengen curhat. Ronaldo ini lagi pengen meluapkan unek-unek di kepalanya, blow up perasaan di hatinya gitu. Dan Piers Morgan benar-benar mampu memfasilitasi hal tersebut. Apakah hal ini tepat atau tidak? Tepat dalam artian waktunya, tempatnya, situasinya, itu bakal gue bahas nanti di reaction. Cuman yang gue lihat dari interview kemarin ini, yang kedua, Ronaldo mulai lebih tajam terhadap jawaban-jawabannya. Pertama, ya Ronaldo sangat dekat dengan fans. Terbukti di awal dia menyinggung soal owner dan juga fans. Dia bilang bahwa owner owner dari Manchester United ya, tidak pernah ngajak ngomong dia, tidak pernah berdiskusi dengan dia, tidak pernah berkonsultasi dengan pemain sebesar dia gitu. Dan dia menyadarkan lewat jawabannya bahwa fans selalu benar, dan dia datang ke Manchester United karena berharap yang terbaik untuk Manchester United. Memang dia mengakui kedatangannya ke Manchester United adalah sebuah keputusan yang diambil secara emosional. Apakah ini mengindikasikan bahwa lu nyesel ke MU, atau lu datang ke MU ini bukan berdasarkan sebuah rasional atau buah pemikiran yang panjang, yang tepat? Ya, football player is a human being gitu, dia manusia gitu. Jadi wajar kalaupun mereka mengambil keputusan secara emosional, seperti Ronaldo dengan keputusannya pindah ke Manchester United. Yang menjadi pukulan telak bagi Ronaldo adalah dia bilang karena sekarang MU makin jauh dari City, dari Liverpool, bahkan sekarang dengan Arsenal. Dan Ronaldo selalu menginginkan, berharap yang terbaik untuk United, dan kalaupun memang dengan menyingkirkan Ronaldo adalah cara terbaik untuk United kembali ke puncak, kembali ke performa terbaik, Ronaldo sih bilang, gue aman-aman aja. Kalau emang harus nyingkirin gue untuk hal tersebut, gue aman-aman aja, gue siap-siap aja. Dan di interview kemarin juga, Ronaldo sering membawa, ya, menyebutkan anaknya, yaitu Cristiano Junior. Kalau di interview pertama, dia lebih banyak menyinggung soal anak kembarnya yang terakhir, yang satu meninggal, Angel dan juga Bella. Di interview kedua ini dia lebih sering membawa anaknya, yaitu Cristiano Junior, dalam pembahasan. Ya, seperti yang dikatakan bahwa waktu Ronaldo di skorsing 3 hari karena cabut duluan, Ronaldo bilang bahwa dia dengan cabut duluan, dia bilang dia tahu dia salah,
Terus dia bilang bahwa jangan suruh pemain terbaik di dunia, udah punya semua, cuma bakal main 3 menit. Nggak masuk akal. Gue akuin gue marah. Tapi gue udah minta maaf ke pelatih dan ke tim. Tapi itu bukan hal yang gue sesalkan. Gue bakal gitu terus. Aturannya simple. Kalau lu gak respect sama gue pun gak akan respect sama lu. Akhirnya dia diskorsing 3 hari. Dan begitu pulang ke rumahnya, Cristiano Junior nanya, lu kenapa pulang? Pah, Papito, lu kan harusnya tanding. Iya, gue diskorsing 3 hari. What? Apa? Kenapa bisa klub lu men-skorsing, menghukum pemain sekali berlu? Gitu. Gue gak ngerti kenapa ya Ronaldo membawa kalimat tersebut dalam sebuah interview. Ya intinya gue sih yakin ini adalah interview yang pengen menunjukkan bahwa Ronaldo still Ronaldo dan dia nggak layak untuk mendapatkan perlakuan seperti yang dia asumsikan ya selama di MU lewat Ten Hag ini, bahwa dia nggak pantas harusnya diskorsing 3 hari bla 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 bla. Ya dengan keputusannya dia nanti setelah Piala Dunia, dia ditanyakan bagaimana lu bakal balik ke MU atau apa yang bakal terjadi di masa depan. Dia tidak menjawab secara letterless, tidak menjawab secara jelas. Jawabannya cukup diplomatis. Dia bilang, gue balik ke MU atau enggak, gue harap fans selalu ada di sisi gue. Karena nggak gampang jadi gue. Jadi pemain dan jadi bapak juga, itu nggak gampang. Tapi yang jelas, fokus gue sekarang buat World Cup, gue nggak tahu apa yang bakal terjadi setelahnya. Jawaban yang selalu dipakai sama seluruh pemain sepak bola dimanapun. Oh, transfer terutama. Sekarang gue pemain dari klub A, but who know apa yang akan terjadi di masa depan. Itu jawaban buat gue, jawaban klise. Cuman ya udah. Itu reaction Aldi nanti. Sorry guys, gue gatel soalnya. Itu jawaban dari Ronaldo. Dan dibilang dengan segala raihan gue bisa bantu klub ini melangkah lebih jauh. Tapi saran dan kemauan gue tidak didengarkan oleh klub ini, baik oleh pelatih dan juga manajemen. Dan dia mengaku bahwa musim ini Ronaldo dari awal musim sampai sekarang dia bilang dia tidak dia tidak tersemotivasi seperti musim-musim sebelumnya. Gitu. Jadi dia musim ini tidak begitu termotivasi. Mungkin baik bagi gua dan MU untuk berpisah. Jadi masing-masing bisa bersinar. Ini buat gue penting banget kalimat ini guys. Dan ini mungkin menjadi apa ya? Menjadi insight tersendiri bahwa oke, Ronaldo nggak bilang dia bakal pergi. Cuman dengan kalimat ini, dengan dia bilang bahwa mungkin baik bagi gue dan juga MU untuk berpisah, jadi masing-masing bisa bersinar. Artinya adalah sudah ada tendensi untuk dua pihak untuk berpisah. Dia juga mengaku bahwa dia sudah menolak tawaran sebesar 350 juta dolar dari Saudi Arabia, dari klub di Saudi Arabia, untuk membina Ronaldo, tapi ditolak karena dia masih fokus di Manchester United. Dan dia mengaku bahwa ini juga benar sih, bukan cuma mengaku, gua cek juga udah benar. Rekor gaji Premier League itu gua. Jadi rekor gaji Premier League itu tuh di gua. Bahkan di umur 37 dan 38, rekor tersebut masih gue yang megang. Tapi ini semua gue quotes and quotes kalimatnya Ronaldo gue translate ke Indonesia ya. Tapi yang media sampah bilang adalah nggak ada yang mau gue. Dia bukan pemain yang sama lagi. Pembelaan Ronaldo adalah semua pemain juga nggak ada yang sama lagi. Setiap tahunnya pemain berbeda. Tapi bedanya gue sama pemain yang lain adalah gue adaptasi lewat dukungan orang sekitar, baik di klub dan di luar klub. Tapi saat dukungan itu nggak ada dari klub, bahkan klub tersebut berbohong ke gue, bahkan klub tersebut berbohong ke gue,
susah juga gue nolak. Dan dia bilang gue nolak beberapa klub tersebut karena gue masih nyaman di sini. Itu faktanya. Titik. Jadi dia mengaku bahwa satu sisi gue pengen stay di MU karena gue nyaman, karena gue salut sama fansnya, gue sayang sama fansnya, gue memiliki kedekatan dengan fansnya. Tapi di sisi lain, gue tidak mendapatkan dukungan dari klub, bahkan berbohong ke gue. Susah juga, dia bilang. Gue udah nolak beberapa klub nih. Bukan gak ada yang mau, berdasarkan penuturan Ronaldo ya. Bukan gak ada yang mau sama Ronaldo, tapi karena emang Ronaldonya yang nolak. Faktanya, karena Ronaldo masih nyaman di MU. Gitu. Ronaldo bilang, gak usah ajarin gue jadi yang terbaik di umur 37. Gak ada pemain sebaik gue di umur 37. Mereka kritik gue saat gue diem. Mereka kritik gue saat gue bicara. Jadi ya udah, gue bakal terus ngelawan orang yang ngeraguin gue. Jadi ini bakal gue ngomongin nanti aja deh di reaction. Lanjut ya. Pesan Ronaldo ke fans MU kalau sampai emang Ronaldo cabut. Gue ngerasa banget cinta fans MU dimanapun di dunia. Bahkan di Manchester, di jalanan, semua sayang sama gue. Mereka selalu ada di sisi gue. Mereka selalu ada di hati gue. Meski mereka sering ngeritik gue sayang sama mereka. Jadi posisi fans ini benar-benar ditaruh di atas kepala buat Ronaldo. Komentar soal Ferguson. Ferguson adalah salah satu orang yang paling mengerti gue. Itu poinnya. Dan tentu ditanya soal Portugal, chance-nya gimana di World Cup tahun ini. Ronaldo bilang, gue optimis banget. Kita punya pelatih hebat, kita punya generasi yang hebat, dan World Cup adalah hal yang selalu gue impikan. Dia bilang, gue sadar kita bukan favorit. Menurut Ronaldo, favoritnya adalah Prancis, Spanyol, Argentina, Jerman, Brazil, dan terakhir, karena diingetin sama Piers Morgan, dia bilang juga Inggris. Dan soal World Cup tahun ini gimana komentar Ronaldo? Gue gak peduli soal main di Qatar atau dimanapun, orang harusnya fokus sama sepak bolanya. Bukan hal di luar itu. Bukan politik, bukan sosial, dan lain-lain. Gue sih yakin Qatar udah siapin semua sebaik mungkin. Titik. Ditanya juga, gimana kalau sampai lu ketemu Messi di final dan di menit-menit akhir lu mencetak gol kemenangan bagi Portugal. Ronaldo pun langsung ya, enggak lah, itu terlalu indah. Itu terlalu indah. Bahkan gue siap pensiun langsung saat itu juga kalau sampai Portugal juara World Cup tahun ini. 100%, 100% pensiun saat itu juga. Ronaldo bilang begitu. Terus nggak mungkin bahas Ronaldo tanpa bahas Lionel Messi. Ditanya gimana soal hubungannya dengan Lionel Messi, ya pertama dia menjawab kalau soal soal pemain. Messi adalah pemain yang magical, penuh keajaiban, dan pemain besar yang memberikan hal besar bagi sepak bola. Pemain besar yang melakukan hal besar bagi sepak bola. Itu adalah kalimat dari Ronaldo untuk Messi secara pemain. Tapi kalau secara personal, ya kita berbagi panggung sudah terlalu lama dalam dunia sepak bola. Gue ngerasa walaupun bukan rekan setim, tapi Messi seperti rekan setim gue. Artinya saling memotivasi secara nggak langsung. Dan dia satu negara dengan pacar gue, sama-sama Argentina. Dan dia selalu adalah orang yang selalu mendapatkan respect dari keluarga gue. Gitu. Dan mungkin suatu saat gue bakal dinner sama Messi. Who knows, dia bilang. Itu soal Messi ya. Terus soal kritikan, gue orang baik. Kata Ronaldo, gue orang baik. Gue gak suka ngeritik orang.
Nah, ini juga ada komentar yang menarik. Kalau sampai MU nggak juara musim ini, gue harap Arsenal yang juara. Gue suka pelatihnya, gue suka timnya, gue harap mereka juara, dan gue bakal seneng lihat itu. Ronaldo orang baik, biasanya orang baik yang diomongin ini suka kewujud. Amin Ronaldo, amin. Soal kapan Ronaldo bakal pensiun, dia bilang, gue maksimal bakal main selama 3 tahun lagi, maksimal. Gue bakal pensiun di umur 40, karena 40 adalah angka yang bagus. Gue gak ngerti 40 angka yang bagus dasarnya dari apa, cuman ya buat Ronaldo 40 adalah angka yang bagus untuk pensiun. Terus kalau udah sampai pensiun, apa yang bakal dilakukan oleh Ronaldo? Dia bakal ngapain? Ronaldo bilang, kalau gue pensiun, gue mau bikin buku soal bermain sampai tua, soal longevity, soal lu bisa berkarir lebih panjang, dan buku tentang how to win, bagaimana cara menang. Gue sadar, gue bisa banyak bantu orang, karena gue adalah role model. Tutup, selesai interviewnya. Dan gimana teman-teman yang mendengarnya tadi, pasti punya insight tersendiri, pasti punya perasaan tersendiri soal Ronaldo, apa yang sebenarnya terjadi, dan ya, gue bakal balik lagi dengan reaction gue setelah yang satu ini. Oke, balik lagi, dan sekarang adalah momennya untuk reaction gue. Kayak yang gue udah disclaimer di awal, mungkin kalian gak akan suka dengan reaction gue, mungkin ada yang suka, mungkin ada yang gak cocok, silahkan, kalian bisa mendapatkan insight berbeda dari pandit lain. Buat komentar gue adalah, gue tidak bermasalah dengan interview ini. Wajar, namanya pemain bintang, semega bintang Ronaldo diinterview oleh Piers Morgan, yang juga mega bintang dalam sisi jurnalistik. Jadi 2 mega bintang saling ngobrol, ya udah. Yang terjadi hanyalah kontroversi, highlight, dan juga headline. Itu sudah pasti terjadi. Cuman yang gue sayangkan adalah, kenapa harus terjadi interview ini di saat Ronaldo masih berseragam Manchester United, di mana Ronaldo masih mendapatkan keuntungan dari Manchester United, baik berupa gaji dan juga engagement. Walaupun Ronaldo nggak butuh engagement, karena Ronaldo engagement pribadinya juga sudah besar, gue setuju, gue tahu itu. But still, he's still under contract, dia masih dalam kontrak bersama Manchester United. Dan hal tersebut, hal ini bisa merusak proses kerjasama United dan juga Ronaldo. Mungkin itu yang dicari sama Ronaldo, bahwa dia pengen pergi dari United dengan cara ini, seperti itu, bahwa bukan cara yang pintar menurut gue, bukan cara yang elegan. Pasti Ronaldo pun jelas-jelas, teman-teman yang udah baca pasti tahu bahwa sekarang dia udah disanksi oleh United dan terancam kontraknya diputus oleh United. Dan gue yakin juga pribadi Ronaldo dan timnya, tim dalam artian tim manajemennya, bukan orang yang bodoh. Mereka tahu bahwa dengan kejadian ini, imbasnya adalah seperti ini, bahwa karir di MU selesai. Nggak mungkin tuh Ronaldo udah ngomong seperti ini, belak-belakan seperti ini, dan masih berharap masih bisa melanjutkan karir di Old Trafford. It's a big no for me. Kalaupun memang iya, justru yang gue pertanyakan adalah MU-nya. Sebutuh itu sama Ronaldo, sampai Ronaldo sudah melakukan hal tersebut, oke deh, mencoreng nama klub itu, mencoreng legacy dari klub tersebut, dan lo masih pertahankan orang tersebut. Buat gue, karir Ronaldo di MU sudah selesai. Adios Ronaldo. Goodbye. Thank you. See you again. That's it. Kita ke interviewnya. Di interview tahap pertama dia bilang bahwa dia nggak pernah denger Rangnick. Itu sebuah sentimen yang negatif banget ya. Buat pribadi gue nggak pernah suka sama Rangnick. Dan kalau lo nonton di DPI,
dan di beberapa interview gue selalu bilang bahwa keputusan MU datengin Rangnick bukan sebagai pelatih langsung, itu keputusan mundur. Itu juga diamini sama Ronaldo bahwa lu nggak butuh konsultan, lu nggak butuh tambahan sporting director, walaupun akhirnya menjadi seorang caretaker. No, no. Itu bisa kita komentari ya kalau soal keputusan MU soal mendatangkan Rangnick sebagai konsultan ini itu kita bisa komentari. Cuman bahasa, gue nggak pernah denger Rangnick. Siapa dia? Dia juga bukan pelatih. Itu jelek. Itu jelek buat gue. Dan Ronaldo pun nggak pernah setuju apa yang Rangnick katakan. Dia pasang badan bahwa dia bilang bahwa Rangnick pelatih jelek dan apapun yang dia omongin nggak pernah gue dengerin. Kalau dia bilang Rangnick pelatih yang bagus, pasti dia bilang Rangnick selalu memberikan instruksi dan gue selalu menurutinya. Ataupun gue selalu mengikuti apa yang dia utarakan. Gitu. Tapi ini enggak. Intinya tendensi terhadap Rangnick ini negatif sekali di mata Ronaldo. Bagaimana seorang Rangnick juga di-compare dengan nama-nama besar, itu juga sebuah tendensi negatif ya kalau datangnya dari Ronaldo juga gitu, karena Ronaldo adalah nama besar. Rangnick besarnya juga di Jerman gitu. Nggak salah sih MU pengen datengin Rangnick juga kalau pengen jadi pelatih. Banyak kok pelatih-pelatih besar yang tadi juga ngelatih-latih klub-klub yang biasa-biasa aja. Ini masalah selera, jadi gue nggak mempermasalahkan MU datengin Rangnick sebagai pelatih ya. Kalau sebagai konsultan gue mempermasalahkan, tapi di luar sebagai posisinya apa, MU berhak mendatangkan Rangnick sebagai pelatih. Yang nggak berhak itu Rangnick dikomentari segini negatifnya oleh Ronaldo. Kenapa Rangnick dikomentari sebegitu dalamnya oleh Ronaldo? Karena Rangnick pun tahu dia nggak akan menjamin memasangkan Ronaldo dalam sistem pressingnya Rangnick. Tapi kenapa Ronaldo begitu memuja-muja Ole? Karena dia tahu Ole pasti memasang dia dalam skemanya. Rangnick enggak. Rangnick punya sistem. Kebetulan sistemnya juga demanding sekali dalam segi fisik. Mungkin Rangnick melihat bahwa Ronaldo nggak fit dalam skema tersebut. As simple as that. Komentar gue selanjutnya adalah bagaimana Ronaldo membandingkan pemain muda generasi dulu dengan generasi sekarang. Dia bilang seluruh pemain muda di semua klub, di semua liga, di semua negara itu acuh dan careless acuh. Gue juga nggak apa namanya, banyak kok pemain muda yang apa namanya, banyak sekali bahkan pemain muda yang fokus, pemain muda yang apa namanya ya, pemain muda yang fit dalam menyiapkan masa depannya dan lain-lain, banyak kok. Gitu. Dan nggak perlu juga sih lu mengomentari pemain muda seperti itu, apalagi di selanjutnya lu bilang bahwa ya pengecualian Diogo Dalot karena dia pemain muda tapi menyiapkan segalanya dengan begitu baik dan juga profesional. Men, lu baru bilang seluruh pemain muda di semua klub, di semua liga, di semua negara lebih acuh. Wajar karena sekarang zamannya lebih mudah. Itu yang bikin sekarang pemain muda dikasih tahu langsung keluar kuping kiri, keluar kuping kanan. Dan generasi sekarang nggak akan punya karir yang panjang kayak generasi gue. Generasi lu aja nggak banyak kok yang pemainnya seumuran lu masih fit. Dihitung jari. Ya kan? Nggak perlu lu nyenggol-nyenggol generasi selanjutnya. Iya, gue udah liat interviewnya Elanga. Dia bilang bahwa iya bener sih. Generasi sekarang karena deket dengan handphone, karena deket dengan gadget, teknologi, kita lebih banyak nggak fokusnya. Ya silakan Elanga ngomong gitu. Karena lu ngefans sama Ronaldo kan. Tapi banyak pemain muda, nggak cuma Eropa, Asia, Amerika Latin, Afrika juga banyak kok. Yang mereka benar-benar mempersiapkan karirnya untuk masa depan dia sedemikian fitnya, sedemikian propernya.
tanpa lu harus komentari seperti itu. Ini buat gue sih menyakiti generasi muda ya. Soal Ten Hag yang disrespect dengan Ronaldo. Kalau lu nggak respect ke gue akan respect ke lu. Gue bingung disrespect di mana ini Ten Hag. Saat lu cabut duluan menghadapi Rayo Vallecano, Ten Hag melindungi Ronaldo. Dia bilang, tenang, bukan cuma Ronaldo kok yang cabut duluan, banyak, beberapa. Saat dia nggak mau dimainin, di next game-nya dijadiin kapten. Sudah sesabar itu Ten Hag terhadap Ronaldo. Oke, di sisi lain kita harus gue mau cover both side ya. Gue bukan tim Ronaldo, bukan tim Ten Hag. Ten Hag emang nggak pernah megang pemain sebesar Ronaldo. Nggak banyak juga pelatih yang pernah megang pemain sebesar Ronaldo. Mungkin Ten Hag nggak tahu cara treat pemain sespesial Ronaldo, mungkin. Tapi apa yang gue lihat adalah Ten Hag sudah melakukan apa yang sewajarnya dilakukan. Ada pemain bikin salah, dihukum, dan dia sedang mencoba berbagai cara untuk menemukan skema terbaik. Ingat, ini musim pertama Ten Hag. Ini dalam fase awal musim bersama United. Tentu dia pengen mencari dong formasi, skema, gaya permainan, pendekatan permainan di MU. Kadang Ronaldo dipasang, kadang enggak. Karena ini jangkanya jangka panjang, tentu Ronaldo tidak akan terlibat dalam permainan MU dalam 5-6 tahun mendatang. Sementara yang direncanakan oleh Ten Hag ini kan panjang. Dan gue juga mengerti kok dari sisi Ronaldo pun, lu ada gua di tim lu cadangin. Lu ada gua di tim lu cuma mainin 3 menit, 5 menit. Nggak make sense. Gua mengerti sekali. Itu bener banget. Setuju gua. Tapi lu lihat juga, ini tim seperti apa? Ini tim yang sedang restorasi, ini tim yang sedang mencoba menemukan formula terbaiknya gitu loh. Pelatihnya pelatih baru. Ya kasih dong waktu. Toh, di awal musim lu dibilang kok Ronaldo adalah part dari tim ini, bagian penting dari tim ini. Gue gak ngerti. Apa yang kurang juga dari Ten Hag gitu loh. Mau di-treat seperti apa lagi Ronaldo ini? Jadi dari dua sisi gue mengerti apa namanya eh, kemauannya gitu ya. Ronaldo dalam satu sisi ini benar, Ten Hag pun juga udah benar. Ten Hag pengen yang terbaik untuk United, Ronaldo pun pengen yang terbaik untuk United. Yang salah adalah interview ini terjadi saat Ronaldo masih berseragam MU. Itu aja. Kalau ada yang bilang, ya Ronaldo cuma pengen curhat, ya silakan, bener gak apa-apa. Ini hal demokrasi, lo boleh ngomong apapun. Momennya salah, itu doang. Soal dia nyindir Ronaldo, soal Ronaldo nyindir Gary Neville atau juga Rooney, Gary Neville juga sudah memberikan tanggapan bahwa di dunia ini kita hidup di era, dalam dunia sepak bola ya, di industri ini saling mengkritik itu adalah hal yang biasa. Minggu lalu gue dikritik Jurgen Klopp, minggu ini gue ngeritik Jurgen Klopp. Artinya hal-hal tersebut udah biasa gitu. Mungkin sekarang gue gak akan salaman sama Ronaldo, gak akan salaman sama gue, tapi gue tetap bakal salaman sama Ronaldo karena gue gak ada masalah dan gue bukan orang yang baperan, kata Gary Neville. Tapi Ronaldo kita lihat pernah juga dalam pre-match show gitu, dia melewati Gary Neville saat dia sedang bersalaman dengan pandit-pandit lain. Baper dan bilang bahwa Neville bukan temen gue. Buat gue, ya kalaupun ini emang mencari engagement, ini berhasil. Tapi ya udah kita as it is aja ya, kita komentari apa yang terjadi. Nggak selayaknya lalu bilang Rooney dan Neville ini bukan teman dia. Nggak selayaknya.
Kalaupun emang lu nggak dekat, lu bilang dia pemain dekat, apa dia teman gua, cuma kita nggak dekat. Dia adalah mantan teammate yang luar biasa. Karena apa? Lu pernah menang bersama, lu pernah suatu ruang ganti bersama, dan selamanya lu menjadi bagian dalam sejarah gitu. Ronaldo, Rooney, Neville. Dan dengan lu ngomong, ya mereka bukan teman gua, lucu gitu jadinya, kayak kekanak-kanakan. Buat gua nggak penting ngomong kayak begitu. Tapi balik lagi, mungkin Ronaldo nggak dalam situasi mental yang nggak mau nerima komentar lagi, nggak mau nerima komentar jelek lagi karena situasinya lagi nggak enak nih buat gua karena di awal musim terjadi tragedi juga buat dia, ditambah bla 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 bla, masih dengar komentar ini itu mungkin dia fucked up. Karena kita harus tetap positive thinking. Gue selalu gitu sih, gue selalu positive thinking. Apa sih sebenarnya terjadi sampai Ronaldo bisa begitu? Gitu loh. Soal owner nggak pernah ngajak ngomong dia, komentar gue, ya nggak perlu Ronaldo ngomong pun kita tahu Glazer seperti apa. Nggak perlu Ronaldo ngomong pun kita tahu owner MU itu nggak bagus ya, bahasa bahasa halusnya nggak bagus, itu kita nggak usah dikomentari lagi. Ronaldo itu udah menjadi rahasia publik. Sampai ada demonstrasi Save United, apa Love United, Head Glazers. Sampai ada demonstrasi Love United Head Glazers, artinya kan emang segitu hancurnya nih owner gitu, nggak perlu lo omongin lagi gitu. Dan komentar gue adalah, yang menjadi highlight gue adalah kalimat, mungkin bagi gue dan MU untuk berpisah, mungkin bagi gue dan MU untuk berpisah adalah sebuah keputusan terbaik. Jadi masing-masing bisa bersinar. Buat gue ini adalah sebuah baseline yang bilang bahwa karir MU bersama Ronaldo, karir Ronaldo bersama MU itu sudah selesai. Gitu. Kelihatan sekali Ronaldo ini pengen menunjukkan dia adalah pemain ambisius, pribadi yang sudah mendapatkan segala macam gelar, pribadi dan juga tim, dan bagaimana dia di umur 37 masih memberikan performa terbaik, dan nggak ada pemain sebaik dia di umur 37, dia ngomong begitu. Ya mungkin buat yang nggak bisa terima, mungkin, wah sombong banget nih orang, songong banget nih orang. Nggak juga. Gue tuh di London punya beberapa temen orang Portugal, emang seperti itu ngomongnya, ceplos-ceplos, bagus bilang bagus, jelek bilang jelek. Jadi kita harus lihat dari sisi culture-nya Portugal seperti apa, Ronaldo seperti apa, baru kita bisa memahami. Mungkin buat yang sekilas doang, oh sombong banget nih orang. Tapi emang bener sih, coba lu pikir-pikir lagi. Di umur 37 dia masih so-fit itu, ya luar biasa sih emang. Oke teman-teman, gitu aja reaction dari gua. Sorry panjang banget nih, karena emang kita perlu penjelasan dari apa yang terjadi. Dan gue harap kalian suka, gue harap kalian mendapatkan insight yang berbeda. Sorry, gue lagi ada pilek, jadi suara gue bindeng, mata gue berair. Ini buat yang komentar kemarin, audio bang, gue udah beli speaker, mikrofon, semoga membantu. Kalau emang masih jelek, tolong tulis di kolom komentar ya. Kalaupun ada yang mau dikomentari lagi, silakan, karena gue tidak seperti Ronaldo, gue suka dikomentari, gue seperti Gary Neville. Dari gue gitu aja teman-teman, thank you atas teman-teman udah menemani gue selama setengah jam lebih ini. Dan semoga berkesan, semoga berkenan. Sampai jumpa di video-video tentang World Cup yang mulai tayang besok hari Minggu di channel gue. See you guys. Adios Ronaldo. Bye-bye.